Allah supaya bagaimana meningkat dalam iman dan amal, maka insya Allah akan kita dapatkan. Begitupun niat-niat yang lain. Kalau niatnya seperti apa, maka akan seperti itu yang kita dapatkan. Nah, kalau dalam pengajian saja kita sudah belajar menata kita punya niat, maka insya Allah Bu, kembali kepada hal yang besar, bagaimana hidup ini kita tata, bahwa Allah menghadirkan kita di muka bumi ini pasti ada maksud dan tujuan, sehingga kita luruskan niat, sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari, kita sementara mengaji, sementara zikir, sementara sholat, Allah panggil kita menghadapnya. Itu yang kita mau. Kenapa? Sudah banyak di sekitar kita, Allah pertunjukkan kepada kita. Harusnya kita selalu ambil hikmah, bukan sekadar kita urik kale mati Allah sampai termasuk mati bari. Selalu seolah-olah masaki itu menjadi alasan orang mati. Tidak. Salah satu kesabaran dari sekian puluh 99 kesabaran dalam masaki, yang ujung-ujungnya juga itu mereka akan masaki, matuaki, dan pada akhirnya akan ke sana. Saya singgung sedikit ini Bu, supaya apa? Supaya kita tidak terlena dengan keadaan-keadaan kita hari ini. Ya, tidak apa-apa Ibu punya manajemen, punya planning tentang bagaimana mengurus anak, mempersiapkan anak, bagaimana mengurus keluarga, mempersiapkan keluarga, tetapi juga bagaimana mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk perjalanan yang jauh, yang panjang, yang tidak akan kembali lagi setelah kita semua menjalani proses itu. Kenapa saya singgung ini Ibu? Ya, sedangkan kusinggung kebiasa, belum tentu kita pikirkan. Padahal kita tahu Ibu bahwa pengajian ini sekali lagi tujuan utamanya adalah silaturahmi, menjalin silaturahmi, menjaga ukhuwah Islamiyah, sekaligus juga bagaimana belajar meningkatkan atau menjaga istiqamah dalam amal. Jadi itu Ibu ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Ta'ala ridha. Pertemuan yang membuat kita semua bisa meningkat dalam amal. Ya, biasa di pengajian yang lain saya selalu singgung minimal menitipkan satu amalan. Kalau berbeda tidak punya amalan Ibu tidak apa-apa. Paling tidak saya katakan bahwa kalau kita setiap hari menata kita punya amalan, maka insya Allah akan kita rasakan nikmatnya. Contoh, kita baru bangun tidur, kita tahu apa amalan bangun tidur. Membaca doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita masuk kamar mandi, mau apa? Mau buang satu, ke istilah dakwah itu saat itu buang air kecil, tene. Buang dua itu buang air besar. Kita amalan lagi, 7 langkah minimal 3 langkah dari pintu kamar mandi kita sudah baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung pada Allah dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Dalam kamar mandi itu banyak yang harus kita jaga. Termasuk menutup kepala, kalau bisa siapkan sandal di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi pun doa. Kemudian kita mau makan, ada doa makan. Bahkan baru mau masak, ada doa masak. Cuci beras, cuci semua ada doanya, ada amalannya. Mama Nana tuh sudah tahu, bahkan ditempel di dindingnya semua itu lengkap. Bahkan bikin susu apa semua lengkap itu.